Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maka Bapak sekalian, yang mau jadi penghafal Quran hari ini, buka Quran ini Bapak sekalian. Jangan nanti saya sudah menikah, saya sudah ada yang ngajari, ada yang bimbing, ada yang nanti saya sudah menikah, saya sudah fokus, saya sudah ini, sementara sekarang saya mencari uang apa namanya itu kalau namanya udah? Uang panai. Begitu dapat uang panai sudah menikah, lain lagi, sibuk lagi. Sudah menikah lain lagi, ada anaknya lagi satu, sibuk. Coba lihat betapa fakta banyaknya. Dulu sebelum menikah saya ajak, nanti Pi Ustaz, nanti Pi, kalau sudah Pak menikah, ya ada anak-anak. Saya tuh bilang, itu sensi kecil dijaga. Sudah saya bilang, besar-besar ini tambah sensi satu. Kapan habis? Belum lagi itu sekarang cucu lagi dijaga sampai datang kematian. Sampai datang kematian. Kalau urusan dunia sekarang 1000 alasan di benak kita untuk menjawab. 1000 alasan kita untuk urusan duniawi. Kita ini di belakang terlalu cerdas kalau urusan duniawi, tapi kalau akhirat sepertinya mau selalu yang di belakang. Saya mengajak Mas sekalian, cepat. Kalau ada bisa diajar. Kalau ada bisa dibimbing. Kalau ada bisa disedekahkan. Kalau ada bisa diperbaiki. Kalau ada bisa lakukan. Segera eksekusi sebelum malakul maut eksekusi kita. Cepat nih Mas sekalian. Ini sahabat tidak menunda, tidak suka menunda kebaikan. Ini hadisnya saya, Muslim, Sabah Anas bin Malik. Peristiwa Umair ini, sebagian para ulama tafsir mengatakan asbabun nuzulnya ayat ini surah Al-Baqarah 154 wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ini asbabun nuzulnya ayat ini, jangan kau mengatakan mati orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka itu tetap menikmati hidup. Tapi kalian tidak pernah akan bisa sadari bagaimana kenikmatan yang mereka rasakan. Mati karena itu pergi menerima gaji. Mati itu kebahagiaan, mati itu kemuliaan, mati itu rahmat, mati istirahatnya tubuh kita dari kejelekan. Yang terakhir 4, coba lihat Mas sekalian, sahabat ini adalah orang yang memiliki iman yang super luar biasa, sampai imannya itu membuat tegar dalam setiap masalah. Saya mengulangi ini kembali karena problem kehidupan kita tidak pernah selesai. Apalagi dengan problem dengan di tengah pandemi ini. Coba sejenak ya sekalian, kalau ada iman bagi kita, suami istri itu punya keteguhan, tidak akan ribut hanya karena persoalan itu sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, coba banyak mereka sekalian dia ganjal perutnya untuk mereka bisa tahan hidup karena miskinnya mereka. Banyak sahabat supaya bisa bertahan hidup, kalau mereka sudah makan pagi tidak akan makan lagi kecuali besok pagi. Coba, tapi mereka bahagia, mereka ahli sujud, mereka ahli Quran, mereka ahli ibadah, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Mas kalian coba, terlalu kenyang kita perut sampai susah bangun tengah malam. Kita baru sedikit, baru 2 bulan 3 bulan diuji, sudah korban, sudah 1010 untuk kota Makassar saja. Hanya himpitan ekonomi sudah bermasalah. Saya mengajak Mas kalian, salah satu di antara kita diuji, apakah istri kita yang sakit atau suami yang sakit. Di situ kesetiaan iman, menikah karena iman, menikah karena ketaatan, bukan karena nafsu. Ujian kehidupan sekalian sering datang pada kita.
Tidak ada menjamin kita sehat. Nah, kita apakan pasangan hidup kita ketika salah satunya sakit? Kalau sudah tidak mampu lagi menghasilkan. Tapi orang-orang yang tunduk kepada keimanan, iman mereka miskin itu tegar. Iman mereka itu membuat bahwa mereka itu seperti kepala mereka tegak ke atas. Tidak merasa minder karena hilangnya dunia, dan tidak merasa hina karena hilangnya perkara dunia. Dan mereka tidak merasa juga bangga hanya karena ada dunia. Mereka melihat dunia sebagai fasilitas untuk taat kepada Allah. Sahabat bukan membenci dunia, tidak. Tapi sahabat menjadikan dunia sebagai sarana ketaatan, sarana untuk surga, sarana untuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini pola mas sekalian, insyaallah tidak terlalu sedih di dalam kemunduran ekonomi. Yang paling berbahaya ketika kemunduran ketaatan kita, kita futur atau melemah dalam perkara keimanan kepada Allah. Ini bagusnya Pak kalau suami istri kita datang, saling menyejukkan di saat ada masalah, saling menggembirakan, saling memberi semangat, bukan justru saling mencari kesempatan. Ini kesempatan saya pecat suamiku karena ada memang tomina simpang, karena selama ini ya tidak ada kesempatan kecuali kesempatan ini. Alasan nanti digugat, suamiku punya ini, dan akhirnya apa? Terbongkarlah rumah tangga. Kalau ada iman yang lain jawabannya. Coba lihat ketegaran para sahabat. Gara-gara iman mereka, mereka tidak mau menunduk dan tidak mau membungkuk di hadapan penguasa dunia dan di hadapan pemimpin. Coba hari ini mas sekalian, kita hormati pemilik dunia kan? Orang kaya dihormati, pejabat dimuliakan. Tapi kalau orang soleh kita anggap biasa-biasa saja. Itu apa akibatnya mas sekalian? Karena kita hormati dunianya, kita tidak menghormati pemilik ilmu dan pemilik amal soleh. Coba kalau ada ulama besar mau datang, biasa saja. Tapi kalau ada pemimpin besar mau datang, coba. Beda kalau Imam Malik misalnya. Imam Malik datang, gubernur mau taklim di rumahnya, ajudan gubernur melapor, tanya, Imam Malik, ada gubernur mau menuju. Apa kata Imam Malik? Apa urusan saya dengan dia? Siapkan tempat khusus? Tidak. Semua orang sama di hadapan Allah dalam ilmu. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada hal istimewa. Imam Malik di atas, gubernur duduk di bawah. Antri sebagaimana antrinya yang lain. Kalau soal ilmu dimuliakan, apa kata orang? Pecat Imam Malik. Bilang apa mau dipecat? Nanti tidak ada jabatannya. Apa mau dipecat? Nanti tidak ada jabatannya. Coba. Saya suka itu seperti Ustaz Tengku Zulkarnain. Bicara saya begitu. Laki-laki menurut saya itu. Mau dipecat tidak ada jabatan, mau dihalangi usahanya, tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Mau apa? Yang berbahaya hari ini sekalian, yang menjual kekuasaannya dengan ayat-ayat. Ini luar biasa kelihatannya. Mohon maaf ya, terakhir ini para sahabat sekarang sangat cepat memutus hubungan dengan perkara jahiliyah. Jadi kalau jahiliyah sekarang putus, seputus-putusnya, putus. Jangan berpikir lagi kalau itu tidak benar. Jangan lagi mengatakan tunggu dulu mah, nanti saya berangsur-angsur. Tunggu dulu pas saya berangsur-angsur berhenti merokok, berhenti. Kubur itu rokoknya itu. Berhenti. Jangan pikir lagi kalau sudah cepat putus hubungannya dengan kekafiran, putus hubungannya dengan kesyirikan, cepat putus. Dan ini mesti tergantung dari besarnya keimanan. Ini banyak kisah dan cerita, tapi waktu kita sudah batasi. Maaf segala kekurangannya. Mari kita kembali, para suami istri saling menolong, anak-anak kita Pak saling menolong, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita insyaallah tidak berpikir
ya kecil tapi berpikir yang besar dan berpikir panjang, yakni kematian dan akhirat kita. Barakallah, terima kasih semuanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.